Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Video ini sebetulnya adalah sebuah video impromptu yang aku sama sekali nggak ada niat untuk buat sebelumnya. Pertama-tama aku ingin minta maaf kalau misalnya nanti di tengah video aku tiba-tiba batuk atau suara aku tiba-tiba terdengar aneh, karena jujur aku masih dalam tahap atau masih dalam fase recovering setelah sempat sakit beberapa waktu lalu dan suaraku tuh sempat hilang lagi. Tapi tiba-tiba jam 2 pagi aku feeling pengen I wanna make some videos, I wanna do something for you guys. Aku pengen buat video dan aku terpanggil untuk buat tentang sama seperti apa yang sudah kalian baca di judulnya, di covernya, di thumbnailnya. Kita akan cari tahu apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di sisa tahun 2023. Atau kejutan apa yang nanti teman-teman di sisa tahun 2023. Aku rencananya sih akan pakai 2 kartu aja ya. 1 kartu tarot, 1 tarot deck, dan 1 oracle deck. Dan seperti biasa, perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena ini adalah tetap general reading, berarti kalau misalnya kamu rasa pesan ini nanti nggak resonate buat kamu, it's okay, nggak apa-apa banget. Mungkin memang pesan ini tidak ditakdirkan buat kamu. Silakan nonton video lain yang mungkin pernah dibagikan oleh Illusion Priestess pasca rebranding atau sebelum rebranding. sih. Tapi kalau misalnya nanti kamu rasa pesannya resonate buat kamu, jangan lupa untuk like ya, komen kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Silakan follow aku juga di Instagram supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram serta di TikTok juga. Anyways, ya. Di depan mata teman-teman itu ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu merchandise gelang kristalnya Illusion Priestess. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, opsi nomor 2 yang ini, atau opsi nomor 3 yang ini. Yang ungu, yang hijau, atau yang biru. Purple Agate nomor 1, Ruby Zoset nomor 2, atau Amazonite nomor 3. Tenangkan dirimu sendiri dulu. Kalau bisa pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, kita akan cari tahu which kind of surprises allow what will be coming your ways in the rest of 2023. Apa yang menanti teman-teman di sisa tahun 2023. Oke? Kalau teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, kita akan cari tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup teman-teman, atau apa yang menanti kalian, kejutan apa yang menanti kalian di sisa tahun 2023. Seven of Swords. Jadi yang ini jatuh duluan. Four of Cups, Page of Wands, The Chariot, bottom of deck ada Ten of Swords. Oke. Ada 2 kemungkinan yang aku rasakan di sini. The good thing is, aku buat video ini tuh sebetulnya bukan the good thing. Iya, the good thing, dan aku rasa nggak kebetulan. Aku buat video ini tuh nggak lama sebelum Venus mulai retrograding di Leo. Venus mau retrograding, planet Venus mau retrograding, dan aku sudah buat beberapa video astrologi terkait dampak dari Venus retrograde atau dampak untuk tiap zodiak itu apa, terutama rising sign. Teman-teman bisa cari di akun YouTube Illusion Priestess, dan kamu bisa tonton sesuai dengan signs kamu, rising signs kamu, sun signs kamu, atau moon signs kamu. Tapi gini, Venus yang akan retrograding itu akan membuka banyak fakta dan banyak kebenaran terkait banyak hal. Terkait misalnya hubungan asmara kamu, atau terkait hubungan kamu dengan orang lain. Dan buat teman-teman yang pilih nomor 1 ini, ada 2 kemungkinan sih. Tapi aku rasa ini besar kaitannya dengan facts will be revealed.
ada fakta dan ada kebenaran yang akhirnya terbuka, di mana fakta dan kebenaran yang terbuka itu bisa membuat kamu melihat realitas sebagaimana adanya. Entah kamu kemarin-kemarin itu sempat dibohongin oleh orang lain, lalu faktanya akan kebuka nih di sisa 2023, dan fakta atau kebenaran yang terbuka ini akhirnya akan membuat kamu untuk misalnya memberanikan diri untuk memutuskan hubungan dengan orang yang pernah membohongi kamu atau menyakiti kamu. Atau fakta atau terbuka dari dirimu sendiri. Ini general reading ya. Aku yakin yang nonton ini banyak. Tapi fakta atau terbuka, fakta dan kebenaran yang akan terbuka ini akan membuatmu jadi lebih okay, I know what I want now. I know what I need now. I know what I need to do now. Gue tahu kok apa yang perlu gue lakuin sekarang. Gue lebih yakin dengan apa yang gue perlu lakuin sekarang. Ada suatu hal yang sebelumnya sempat tersembunyi dari kamu, sempat disembunyikan dari kamu. Dan sesuatu hal yang tersembunyi itu sempat mungkin bikin kamu ragu, bikin kamu takut, bikin kamu gak berani untuk membuat keputusan, bikin kamu gak berani untuk jalan, bikin kamu merasa kayak bimbang. Tapi di sisa 2023 tuh ada fakta atau kebenaran yang akhirnya terbuka, dan fakta atau kebenaran ini they make you stronger. They make you stronger and they make you braver. Jujur kejadian ini mengingatkan aku sama salah satu aku rasa ini momentumnya mungkin sudah terjadi atau belum terjadi atau lagi terjadi ya. This feels like some blessings in disguise for you guys. Ini kejadian ini benar-benar ngingetin aku mau cerita sedikit ya ke teman-teman. Kejadian ini mengingatkan aku dengan apa yang terjadi di hidupku di tahun 2017. Aku bisa bilang tahun 2017 itu udah tahun-tahun dark night of the soul buat aku. How old was I? Aku umur 21 tahun, 22 tahun di umur segitu. Dan saat itu tuh bener-bener umur atau tahun-tahun aku ngerasa udah kehilangan mantan pacar yang kita sempat menjalin hubungan serius bertahun-tahun, dan aku kehilangan teman-teman atau orang-orang yang sempat aku anggap teman, tapi ternyata mereka ada hanya untuk memanfaatkan aku. Saat itu di tahun yang sama aku menemukan fakta kalau misalnya teman-temanku atau orang-orang yang aku anggap teman saat itu tuh cuma mau temenan sama aku karena mereka menganggap aku pintar, atau mereka menganggap aku punya uang, mereka menganggap aku menguntungkan buat mereka. Dan di tahun yang sama itu juga aku menemukan kalau mantanku saat itu tuh nggak 100% nggak betul-betul serius, nggak 100% bisa betul-betul berkomitmen. Aku menemukan kalau dia pernah berselingkuh di tahun yang sama juga. Walaupun sebelumnya aku nggak tahu. Sebelumnya aku kira hubunganku dengan orang-orang sekitarku tuh harmonis-harmonis aja. Dan di tahun itu akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan harmonis, dan hubunganku dengan teman-teman yang orang-orang yang aku anggap teman yang memanfaatkan aku itu akhirnya juga berakhir. Awalnya sakit nggak? Sakit. Karena aku merasa seakan dikhianati. Tapi seiring waktu 6 tahun lah lewat dari 2017 ke sekarang akhirnya aku sadar, those relationships they meant to end. Hubungan itu memang sudah takdirkan untuk berakhir. Dan waktu juga menjawab kalau aku berhak untuk menerima yang lebih baik lagi. Dan Tuhan mengirimkan hubungan, teman-teman yang lebih sehat, teman-teman yang lebih suportif, pasangan romantis, pacar yang lebih setia, pacar yang lebih romantis, pacar yang lebih baik buat aku sesuai dengan kebutuhan aku, bukan dengan apa yang sudah terhilang. Aku rasa apapun atau kebenaran atau fakta yang mungkin sedang kamu hadapi atau akan kamu hadapi di tahun 2023 ini, awalnya mungkin akan kerasa sakit, tapi mereka akan membukakan mata kamu. Sama seperti di tahun 2017, pasca kejadian itu, pasca perpisahan,
pasca berakhirnya hubunganku dengan orang-orang yang aku pikir waktu itu harus bertahan, tapi ternyata kami berpisah, entah pasangan atau pertemanan kan. Tapi akhirnya aku sadar, I deserve better and I want better. Dan kalian di sisa tahun 2023 tuh, pengalaman ini mungkin kamu juga akan dapat wisdom. Kamu juga akan dapat kebijaksanaan di mana kamu sadar, oh, nothing's coincidence, gak ada yang kebetulan. Apa yang sudah terjadi itu mereka mendewasakan aku. Banyak di antara kalian yang aku rasa juga akan semakin sibuk career wise, semakin sibuk secara karir, semakin sibuk secara pekerjaan, atau semakin sibuk melakukan hal-hal yang kamu tahu hal-hal ini bisa mendukung kamu, perkembangan diri kamu, dan mendukung perkembangan karir kamu. Entah kamu mungkin mempelajari hal-hal yang kamu suka dan nanti ujungnya bisa kamu monetize, atau kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mereka suportif buat kamu, dan orang-orang ini akan kasih kesempatan atau kasih opportunities buat kamu. Aku lanjut ceritaku, contoh kasus Lesion Braces. Setelah 2017, aku bisa bilang kena Dark Night of the Soul itu, aku mulai tertarik untuk semakin mendalami belajar tarot, belajar astrologi, semakin mendalami misalnya fotografi atau video editing. Dan sampai ada suatu waktu di 2019, butuh waktu loh, sangat-sangat butuh waktu. Butuh waktu dari 2017 ke 2019 Lesion Braces lahir. Aku buat akun Lesion Braces. Akhirnya aku berani untuk mulai sharing, mulai ngonten, ya kan? Butuh waktu untuk ku belajar, butuh waktu untuk ku healing. Dan aku rasa kalian juga di sisa 2023 ini akan awalnya meluangkan waktu untuk kamu, aku bisa bilang regrouping atau rekalibrasi. Kamu menyusun lagi fondasi dirimu. Kamu menyusun lagi harapanmu. Kamu menyusun lagi mimpi-mimpi atau keinginanmu yang pernah hancur. Entah dihancurkan oleh lagi-lagi orang lain, atau dihancurkan oleh ketakutanmu sendiri atau overthinkingmu sendiri. Ini bisa jadi di sisa 2023 itu akan banyak momentum di mana kamu belajar untuk getting rid of your own overthinking habits, getting rid of your own overthinking tendency. Kamu akhirnya menemukan cara atau menemukan solusi untuk kamu menyingkirkan habit atau menyingkirkan kebiasaan overthinking kamu. Dan aku bisa bilang you guys are gonna enter some kind of intense or huge transformation journey, huge self-acceptance journey. Kamu akan memasuki titik di mana kamu berdamai dengan dirimu, berdamai dengan realitamu, dan kamu menemukan lagi powermu, kamu menemukan lagi kekuatanmu sendiri. Mungkin bisa jadi teman-teman yang sempat ngerasa stagnan, atau kamu sempat ngerasa kayak nggak ada motivasi, kamu nggak ada semangat hidup, di tahun 2023, di sisa 2023 ini kamu akan menemukan ya tadi, entah fakta atau kebenaran terbuka dari orang lain atau sifat eksternal, atau kamu menemukan, oh ternyata alasanku ngerasa stagnan tuh ini loh, ternyata alasan aku ngerasa kayak seakan hidupku terhambat tuh ini loh. Collaboration of souls, this is beautiful. Tadi aku bilang kan, bisa jadi kamu bertemu dengan teman-teman atau orang-orang yang memang mereka selaras sama kamu, sevibrasi sama kamu, dan mereka akan bantu kamu. Dan kalau kalian mau aku sharing, mau aku cerita, awalnya yang memotivasi aku untuk bisa choose who you are becoming, tapi reverse. Awalnya yang memotivasi aku untuk what you read, this is nice. Oke, make sense. Kenapa tadi aku panggil untuk kasih contoh kasus Lesion Braces kan? Bottom of the deck-nya ada Nourish the Sacred Feminine. I've told you. Awalnya motivasi aku untuk bikin akun Lesion Braces dan sering-sering ngonten itu adalah salah satu sahabat aku yang kebetulan tarot reader juga, dan dia juga tertarik buat ibaratnya menjebloskan aku lah ke dunia content creating, menjebloskan aku ke dunia tarot reading, menjebloskan aku buat healing melalui astrologi dan melalui tarot.
Dan sampai akhirnya deletion process ada di titik deletion process berada sekarang. Tanpa temanku, tanpa sahabatku itu juga belum tentu deletion process ada. Tanpa dia yang awalnya temanku yang udah buat aja, lo ngonten aja, lo sharing aja, lo ngoceh-ngoceh aja, gue tahu lo bisa. Nah, aku rasa kalian di sisa 2023 akan banyak meluangkan waktu dengan entah mungkin ya dari video ini, dari kontenku ini, atau dari siapapun orang-orang sekitar kamu yang jadi pom-pom girl atau jadi cheerleader buat kamu, untuk memotivasi kamu untuk just do it, lakuin aja apa yang lo mau. Karena keberanian kamu untuk menerima fakta, lalu mengubah fakta atau kebenaran itu, mengubah informasi yang kamu dapatkan untuk jadi fuel atau jadi bahan bakar, itu yang akan mempertemukan kamu dengan bukan hanya orang-orang yang lebih sehat buat kamu, aku rasa, tapi juga dengan misi jiwa kamu atau hal yang bisa bikin kamu passionate lagi. Aku rasa di sisa 2023 kamu akan dihadapkan dengan situasi-situasi yang membuatmu mau nggak mau belajar jujur untuk mendengarkan kata hati, belajar jujur untuk mendengarkan intuisi, dan betul-betul tanya ke dirimu sendiri, what do I want? What do I wanna do? Which kind of person do I wanna become? Gue pengen dikenang sebagai orang seperti apa? Gue ingin melakukan atau berkontribusi apa buat orang lain? Gue ingin melakukan apa? Gue ingin bekerja di bidang kerja seperti apa? Karena aku rasa heart chakra dan throat chakra kalian akan semakin teraktivasi di sisa 2023. Balik lagi ke contoh kasus ceritaku. Dulu ketika aku masih menjalin hubungan yang beracun itu, entah secara platonik dengan teman-teman yang toksik atau dengan mantan pasangan yang toksik itu, aku ngerasa aku nggak bisa ngomong, aku nggak berani buat ngomong, aku nggak berani buat speak up, bahkan aku nggak berani buat public speaking. Tapi sekarang kalian bisa lihat aku lebih nyantai, lebih enjoy, lebih let loose. Aku rasakan antibody titik sadar kalau misalnya apapun luka atau apapun penyebab trauma yang pernah kamu alami, mereka tidak seharusnya jadi batu sandungan buat kamu. Because you're stronger than that. You guys are literally stronger than that. Apapun penyebab luka yang kamu alami, misalnya di sepanjang tahun 2023 nih, kamu sempat ngerasa stagnan gitu ya, atau sebelumnya ada luka atau ada trauma dari masa lalu yang belum kamu selesaikan. Tapi di sisa 2023 tuh, seperti yang bilang tadi, faktanya akan terbuka dan akhirnya kamu sadar kayak, okay, it has to be me who must be responsible of my own life. It has to be me who needs to be in control of my own life. Harus gue yang ngubah realita hidup gue. Harus gue yang bertanggung jawab buat hidup gue. Dan sejak itu, kamu akan melihat ibaratnya rodanya bergulir, situasinya berputar. It's gonna get better. Your life is gonna get better. Aku rasa banyak antara kalian yang akan jauh lebih sibuk career-wise, secara pekerjaan. Atau kamu juga akan jadi lebih ekspresif sih. In some ways, kalian akan lebih ekspresif dan lebih berani untuk menyampaikan kata hati kamu, menyampaikan omongan kamu, menyampaikan pendapat kamu. Tidak lagi terbungkam. Dan kamu akan lebih tahu apa yang kamu mau. This is nice, this is nice. Menurutku ini bukan hanya titik, misalnya kamu mau melakukan apa yang mau kamu lakukan karena kamu mau balas dendam sama orang yang pernah nyakitin kamu. No. To me, this feels like, buat aku ini terasa seperti kamu akhirnya berani untuk kasih titik, tutup buku yang lama, lalu kamu tulis cerita yang baru dengan lebih enjoy, dengan lebih bahagia, dengan lebih happy, dan kamu jadi lebih ikhlas menjalani hidup kamu, kamu jadi lebih legowo menjalani hidup kamu. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya, komen ke Insta aku.
Dan kamu kalau misalnya punya rekomendasi konten apa yang mungkin perlu dibuat oleh Delusion Princess, silakan komen di bawah, karena aku akan pasti baca dan aku terima saran kalian, akan aku masukkan ke referensiku ke depannya. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Tapi aku minum dulu sebentar. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, atau yang pilih gelang kristal Ruby Soizet, kita akan cari tahu. Sebelumnya sorry kalau misalnya nanti tengah-tengah aku batuk, karena aku juga sebetulnya masih dalam tahap recovery. Kalian gak skip intro, pasti kamu udah dengar kalau misalnya aku belum betul-betul pulih, tapi aku gatel pengen buat konten. Interesting. Buat teman-teman yang pilih nomor 2, kejutan apa yang menanti kalian di sisa 2023? Ada The Hangman, Five of Wands, The Wheel of Fortune, Too Much, Strength. Bottom of deck-nya ada Knight of Pentacles. Dan aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku mendengar kalimat I'm tired of arguing. I'm tired of arguing. Can we just stop arguing? Aku capek deh berantem. Aku capek deh berargumen. Bisa nggak sih kita stop aja berantemnya? Bisa nggak sih kita stop aja arguingnya? Dan anehnya adalah aku berasa gatel banget nih layarku. Tadi di nomor 1 fine-fine aja. Tapi gatelnya tuh bukan gatel karena sakit gitu loh, lebih kayak barusan aku minum, nelennya agak sakit. Selain karena memang aku masih dalam tahap recovery, tapi aku rasa gini, you guys might have been fighting for something. You wanna be hurt. Ini aku pure channeling. Banyak dari kalian yang mungkin entah kamu sempat ngerasa terbungkam, terus kamu capek terbungkam, kamu pengen didengarkan, atau kamu ngerasa kamu udah berusaha, bener-bener berusaha untuk ngomong, speak up, tapi tetap nggak ada yang ngedengerin. Intinya satu, kamu capek untuk berargumen, kamu capek untuk ngomong jerit-jerit atau teriak atau minta tolong, tapi nggak ada yang nolongin kamu. Dan sama aku pengen bilang, because this is not something that's meant to be an argument. Karena apapun yang mungkin sempat jadi penyebab masalah kamu atau penyebab argumentasi dengan orang lain, mungkin itu sebetulnya bukan suatu hal yang perlu diributin gitu lah. Itu mungkin bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Hanya saja
you guys need to learn to look at things from another perspectives, from some other perspective. Aku pengen kasih contoh kasus agak personal sih, tapi diriku sendiri aja nggak apa-apa. Dulu aku bertumbuh di lingkungan keluarga, aku bisa bilang tegas banget, disiplin banget. Entah dari lingkungan keluarga atau bahkan dari lingkungan akademis. Karena aku sempat masuk sekolah Kristen, iya, yang benar-benar organisasinya tuh full Kristen gitu loh. Atau masuk sekolah full didikan Katolik juga, iya, which is ketat banget kan, strength banget kan, disiplin banget. Dan lingkungan keluarga aku tuh juga disiplin banget. Ada masanya zaman-zaman anak remaja bertumbuh, aku sempat marah gitu loh, kayak marah ke orang tuaku, marah ke mama, karena ngerasa orang tuaku tuh terlalu apa sih, keras banget, stubborn banget, keras kepala banget, atau galak banget. Bukan maksud untuk melawan, tapi versi diriku yang dulu tuh belum betul-betul paham kalau misalnya, oh, niat orang tua aku tuh baik. Mereka hanya ingin menjaga aku dan melindungi aku dari mungkin apa yang mereka anggap sebagai bahaya atau ancaman. Mereka hanya ingin yang terbaik buat anaknya. Orang tua tuh hanya ingin yang terbaik untuk anaknya juga. Dan butuh waktu untuk ku sadar, semakin aku mendewasa, semakin sadar kalau misalnya, oh ya, my parents just wanted the best for me. Orang tua aku hanya ingin yang terbaik buat aku. Walaupun mungkin versi diriku yang dulu ya marah atau nggak terima, ngerasa seakan terkekang. Tapi ya butuh waktu, seiring waktu, akhirnya aku baru sadar, baru belajar kalau, oh, mama nggak salah, papa nggak salah, guru-guruku juga nggak salah. Mereka hanya mendidik. Hanya perbedaan perspektif dan mungkin perbedaan zaman, perbedaan pola asuh, perbedaan perspektif. Ya kan? Nah, aku rasa kalian akan tiba di titik itu di 2023, di sisa 2023. Kamu akhirnya sadar mungkin argumentasi atau masalah atau problems yang kamu miliki dengan orang lain itu, that's not supposed to be a problem. Mereka nggak seharusnya jadi masalah. Mereka nggak seharusnya jadi biang keributan gitu loh. Aku nggak tahu tapi dalam konteks apa. Entah akhirnya kalau ini ada kaitan dengan legal case ya, tapi jangan bergantung sama, toh ini general reading dan ini entertainment purpose. Niatku sharing hanya untuk menghibur, dan semoga mungkin memang ada yang bisa kalian petik dalam cara apapun. Tapi kalau ini ada kaitan dengan legal case atau segala suatu hal apapun terkait hukum, aku rasa akan ada solusi yang nantinya mungkin awalnya solusinya itu terkesan kayak kamu kalah atau kamu nggak terlalu untung. Tapi akhirnya kamu sadar kalau, oh, win-win kok solusinya. Sama seperti aku contohnya, aku memutuskan untuk ya udah deh, nggak usah diungkit-ungkit lagi deh. Pengalamanku dari masa laluku dengan mungkin argumentasi dengan orang tua atau argumentasi dengan guru atau mentor siapapun di masa lalu, pengalamanku dari masa lalu, ya udah belajar untuk memahami mereka dan belajar untuk melihat situasi dari perspektif yang lebih bijaksana, perspektif yang lebih dewasa.
Sama kayak tadi aku kasih contoh kasus pengalamanku sendiri. Aku memilih untuk tidak meributkan pengalamanku dari masa lalu itu, atau tidak ngungkit-ngungkit pengalaman dari masa lalu itu, karena aku ngerasa ya udah, kasih titik aja, that's part of my process. Daripada daripada berargumen lama-lama, daripada berantem terus-terusan, aku memilih untuk mengampuni. Ya mungkin banyak yang terakan akhirnya memilih untuk mengampuni, entah itu mengampuni orang lain atau mengampuni dirimu sendiri. Dan kamu membuka diri atau memberikan dirimu kesempatan untuk melanjutkan hidupmu dan menjalani hidupmu dari perspektif atau kacamata I'm wiser now, I'm stronger now, it's okay. Somehow kejadian ini juga ngingetin aku sama kalau kalian tahu, aku cerita sedikit ya. Kalau kalian tahu, di tahun lalu Delusion Princess tuh ada sempat launching kelas belajar tarot bareng Delusion Princess. Tapi recording materinya saat ini masih ongoing dan tempat ketunda lama. Karena satu, kalau kalian tahu juga, tahun lalu aku hampir terbunuh. Hampir terbakar hidup-hidup. Hampir dibunuh orang lain. Dan yang kedua, tahun lalu aku sempat bener-bener, aku masuk fase sada sate tahun lalu. Dan aku masuk fase Saturn return. Di fase Saturn in Pisces ini, ibaratnya aku bisa bilang tahun 2022 tuh adalah tahun dimana akhirnya realitaku diubahkan, diputer rodanya 180 derajat. Dan Tuhan punya caranya untuk membukakan mana yang berarti dan mana yang tidak buat aku. Ada banyak masalah, ada banyak delays yang membuatku mau nggak mau sempat menjeda proses pembuatan kelas tarot itu. Sampai kan Delusion Princess juga pernah ya hiatus cukup panjang ya, nggak buat konten sama sekali cukup lama, karena aku ngerasa nggak kuat. Tapi ketika akhirnya aku kuat lagi sekarang, pelan-pelan baru ngerasa aku mau mulai sharing lagi, ngonten lagi, dan lanjut lagi bikin materi kelas tarotnya. Aku ngerasa aku baru siap sekarang sebetulnya, supaya materinya lebih dalam. Kalau teman-teman tertarik, kamu bisa daftar buat belajar tarot bareng Delusion Princess. Tapi aku tidak akan paksa siapapun untuk melakukan apapun. And that's what I feel for you guys too. That's what I feel for you guys too. Mungkin kamu sempat punya rencana atau sempat punya target yang aku bisa bilang targetnya itu gigantic banget atau besar atau signifikan banget. Sebuah target yang kamu pengen capai target itu, tapi kemarin-kemarin kamu ngerasa kayak ketunda lagi kak, aku belum siap kak, atau nggak bisa kak. Bukan nggak bisa sih aku rasa, lebih ke Tuhan dan semesta cuma lagi mempersiapkan kamu aja kemarin-kemarin. Tuhan dan semesta lagi meyakinkan aja. Kamu bisa jaga nggak apa yang kamu mau ketika kamu dapat itu? Kamu bisa bertanggung jawab nggak buat dapat itu? Kamu bisa membuktikan nggak kamu siap berjuang buat itu? Can you sustain that or not? Ruby Rose itu identik dengan the happy crystal, atau kristal yang meningkatkan happiness,
Aku bisa bilang things are gonna get better for you in the rest of 2023. Situasinya akan membaik buat kamu. Akan ada banyak momentum atau hal-hal yang buat kamu merasa bahagia atau tertawa lagi gitu loh. Buat kamu merasa lebih hidup lagi. Aku balik contoh kasus diriku sendiri. Saat 2022 aku benar-benar ngerasa kayak aku kaget kenapa aku hampir terbunuh itu, atau saat aku rebranding Delicious Princess ternyata aku kehilangan banyak banget followers, aku sempat jatuh, aku sempat ngedown. Tapi sering waktu ya, contoh tadi, aku memilih untuk ya udah deh, let them go. Masanya mereka, perannya mereka dalam hidupku sudah selesai. Dan kejadian ketika aku hampir terbunuh itu buat aku sadar kalau oh, hidup tuh terbatas waktunya. Bagaimana cara kita mau menggunakan waktu kita selama kita hidup itu ya terserah kita. Oh, this is nice. Nature metamorphosis. Unstuck the stuck. Dan magic happens when you most expect it. Tapi reverse. Aku rasa banyak di antara kalian yang pilih nomor 2 yang mungkin entah dalam konteks apapun atau dalam cara apapun agak-agak losing hope, agak-agak kehilangan harapan sekarang. Tapi akan ada kejadian-kejadian di sisa 2023 yang aku rasa akumulasi kejadian, akumulasi pengalaman-pengalaman hidup, entah dari lingkungan sekitar kamu, teman-teman kamu, orang-orang terdekat kamu, atau bahkan fuel dan motivasinya itu muncul dari dalam diri kamu, muncul dari dalam hati kamu untuk gue gak bisa deh stuck di situasi yang sama terus, gue gak bisa deh benci terus sama orang, atau kayak tadi gue gak bisa deh mikir semua larangan orang tua gue tuh salah, atau gue gak bisa deh menyalahkan diri sendiri karena konten gue ketunda atau pekerjaan gue ketunda padahal gue capek. Apa yang bisa gue lakukan untuk jalan lagi walaupun pelan-pelan ya? Ya kalian akan this feels like self-forgiveness to me. Aku rasa banyak yang kalian akan masuk ke titik mulai dari mengampuni diri dan mengampuni orang-orang sekitar kamu. Dan pengampunan yang kamu berikan itu akan membawa kedamaian buat kamu. Dan rasa damaimu itu, rasa damai yang kamu miliki itu, yang nantinya akan jadi, aku bisa bilang motivasi sih. Motivasi untuk kamu mulai lagi beraktivitas lagi, mulai lagi susun mimpi, mulai lagi susun harapan. Ada banyak kesempatan traveling nih, aku nggak tahu entah itu traveling dalam jangka panjang atau traveling dalam jangka pendek, atau traveling ke luar negeri atau traveling ke dalam negeri. For some of you I feel cool to say that. Buat beberapa di antara kalian aku terpanggil buat bilang kamu akan melakukan hal-hal yang mau kamu lakukan dengan lebih tulus, bukan lagi memaksakan diri atau karena dituntut oleh orang lain. Dan kamu akan lebih berani untuk melakukan apa yang mau kamu lakukan dengan ya udah, just go for it, just do it. You guys are gonna be stronger emotionally, mentally. Kalian akan jadi jauh lebih kuat secara emosional, secara mental juga.
Dan ada suatu hal terkait pengelolaan emosi di sini yang mungkin emotional management kalian atau anger management kalian juga jadi jauh lebih baik sih di 2023. Something about career, aku nggak tahu, tapi mungkin ada di antara kalian yang ada potensi pindah tempat kerja atau mencoba bidang kerja baru, mencoba opportunity baru, mencoba kesempatan untuk berkarir baru, mencoba kesempatan untuk berkarya baru yang awalnya mungkin kamu nggak duga-duga itu. Aku balik contoh kasus aku lagi. Kalau kalian tahu kan sekarang Lesion Persis di 2023 pelan-pelan misalnya buka jasa astrologi reading atau birth chart reading. Tahun-tahun sebelumnya kan enggak kan. Dan motivasi atau inspirasi untuk astrologi reading itu ya baru muncul setelah tahun lalu, setelah hiatus panjang. Contohnya itu. Tapi aku rasa kalian akan lebih berani untuk bukan hanya mengampuni dan jalan lagi, tapi ya kayak emotional management kalian akan jauh lebih baik. This feels strong to me. Pengelolaan emosi kamu juga jauh lebih baik. Oke. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun teman-teman kamu yang mungkin perlu mendengarkan video ini atau video lain yang pernah Lesion Persis bagikan, entah sebelum rebranding atau pasca rebranding. Kalau kamu misalnya punya rekomendasi, aku perlu buat konten apa, atau video apa, saran apa, silakan komen di kolom deskripsi di kolom komentar di bawah ini. Karena aku akan pasti baca dan masukkan saran kamu ke list referensi next konten atau konten selanjutnya. Anyways, karena nomor 2 sudah. Aku minum dulu sebelum kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih gelang kristal Amazonite ini atau opsi nomor 3, kita akan cari tahu kejutan apa yang menanti teman-teman di sisa tahun 2023. Let's see, we'll see. Sebelumnya sorry kalau misalnya kamu gak skip intro, pasti kamu tahu aku sudah sounding. Aku sempat sakit belum lama dan suaraku belum betul-betul balik, belum betul-betul pulih. Tapi aku gatel dan terpanggil feeling pengen konten. So, there you go. Maaf kalau bisa tiba-tiba batuk, tapi ada 5 of Swords di sini. Ada 2 of Cups di sini. Healthier partnerships, healthier connections. I'm sensing reconciliation, 4 of Cups. The Moon. Too much. Aku nggak maksud untuk pengen buru-buru selesai, tapi dibanding yang lain, oke, tadi itu of Swords keluar lagi. Ada 6 of Cups. Kamu kayak dapat kartu lebih banyak dibanding yang tadi deh. 7 of Swords juga bottom of deck ya. Tapi I strongly feel like ini dibanding pal nomor 1 atau nomor 2 bener-bener berasa kayak mungkin spirit guide kalian
sih, aku nggak bisa ngomong kan. Mungkin seperti guys, kalian tuh kayak pengen ngomong ke aku kayak, udah mereka suruh jalanin aja dulu, disembunyiin aja dulu, jangan terlalu banyak di spill. Nanti mereka pengen gampang, nanti nggak ada kejutannya, nanti nggak ada seru-serunya. Suruh jalanin aja dulu. Tapi mungkin banyak yang pilih nomor 3 juga sih, karena aku berasa ini lebih heavy dibanding nomor 1, nomor 2. Cuman this feels like you guys are gonna enter some moments where actually your life will feel somewhat better. Kondisi hidupmu tuh akan terasa lebih baik ya dibanding sebelumnya. Cuman ini bukan proses atau bukan situasi yang berubah 180 derajat secara instan. No. Ibaratnya gini, ini bukan kamu yang dapat kayak menang lotrek terus hidupmu langsung berubah 180 derajat sehari. No. I feel like energetically, aku ngerasa secara energi tuh kalian masih ada perlu nyelesain satu babak atau satu chapter. Dalam hidupmu dulu sebelum masuk atau naik ke babak selanjutnya, sebelum masuk dan naik ke chapter selanjutnya. Karena ini tuh ada kaitan dengan romance, iya, ada kaitan dengan pertemanan, iya, ada kaitan dengan emotional management, iya. Tapi nomor 2, misalnya nomor 1 atau nomor 2, aku benar-benar ngerasa kayak erat kaitannya dengan ada potensi improvement di karir atau di pekerjaan. Itu ya. Di kalian tuh bukannya nggak ada. Hanya saja aku rasa kalian tuh mungkin secara karir atau secara keuangan sebetulnya tergolong cenderung stabil. Dan kamu bisa mengelola itu. Hanya saja kamu mungkin ngerasa ada aspek atau bagian hidup kamu yang iya sih, yang satu tuh lancar-lancar aja, tapi yang lain kok kayaknya berantakan ya, atau timpang gitu ya. Atau kalian tuh sebetulnya bukan tipikal orang-orang yang sangat-sangat career oriented, bukan tipikal orang-orang yang sangat-sangat uang atau terobsesi sama status atau terobsesi sama jabatan. Tapi ada peluang improvement di situ juga, ada peluang improvement di karir, terutama di status di sisa 2023. Hanya saja fokus kalian mungkin lebih ke memperbaiki kondisi hubungan kamu dengan teman-teman kamu, memperbaiki kondisi hubungan kamu dengan pasangan kamu, pasangan romantis atau keluarga atau orang tua atau siapapun. Tapi untuk kamu bisa tiba di titik, aku bisa bilang dalam tanda kutip memanifestasikan ya, hubungan-hubungan yang lebih sehat ini, karena hubungan-hubungan yang lebih sehat itu akan datang dalam hidup teman-teman di sisa 2023. Baru akan datang memang ketika kamu sudah kasih titik, sudah berani untuk mengakhiri hubungan atau situasi yang it's really blocking you. Hubungan atau situasi yang mungkin kamu sadar itu udah gak bisa dipaksain lagi. Aku mau kasih contoh kasus kejadianku sendiri, kehidupanku, pengalaman hidupku sendiri. Di
2022 sih. Ya, 2022 lah. 2021 2022 aku sempet deket dan akrab banget dengan beberapa teman yang kok semakin aku dekat, semakin kita dekat, aku malah semakin ngerasa kok draining ya hubungannya, kok draining ya koneksinya. Aku merasa nggak seimbang usaha aku untuk menjaga hubungan, terutama hubungan pertemanan, bukan hanya hubungan romantis, itu kok kayak timpang. Aku berasa berjuang sendirian. Dan aku semakin berasa dimanfaatin. Seiring waktu, semakin waktu berjalan. Mungkin kalian juga sempat berada di titik dimana kamu merasa terjebak dalam hubungan yang you're just being taken advantages of. Kamu cuma dimanfaatin. Entah dimanfaatin secara materi, emosional, seksual, atau apapun. Dan I remember there were times, aku ingat ada waktu sebetulnya di tahun 2022 dimana aku ngerasa kayak, Tuhan, aku sebetulnya capek sih temenan sama orang-orang kayak gini. Nggak enak. Aku ngerasa cuman kayak dimanfaatin aja. Dan aku ngerasa kayak capek. Oke, kita berteman, kita berinteraksi, kita menjalin hubungan, tapi kayak kekuras gitu loh. Dan di saat aku ngomong, Tuhan, aku kayaknya capek, Tuhan punya caranya untuk memisahkan hubungan kita. Dikasihlah bom argumentasi, bom pertengkaran. Yang awalnya aku sempat ngerasa kayak, katanya lo temen gue, tapi kok dia kayak gitu sih. Yang ujungnya mau gak mau, pertengkaran atau argumentasi itu membuatku untuk sadar, oh, hubungan ini, koneksi ini gak bisa dipaksain. Gak lama setelah itu, baru Tuhan benar-benar ngirimin orang-orang atau teman-teman yang aku bisa bilang orang-orang atau teman-teman yang baru ini healthier for me, lebih sehat buat aku, dan lebih selaras dengan kebutuhanku, apa yang aku mau dalam hubungan pertemanan yang sehat, apa yang aku mau dalam hubungan romantis yang sehat. Exactly what I need. Dan pengalaman itu mengajarkan aku kalau, oh, Tuhan tuh kasih kita apa yang kita butuhkan, walaupun tidak selalu apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan tuh pasti akan selalu cukupkan dalam cara apapun. Nah, itu yang aku rasa yang akan kalian alami dan kalian terima di sisa 2023. For some of you, I feel like you need to let go of anything that doesn't serve you or not entirely align with what you need or who you are. Buat beberapa dari kalian, aku rasa kalian memang perlu belajar untuk melepaskan kemelekatan, bahkan attachment, dengan apapun yang sebetulnya mereka sudah tidak lagi selaras atau sejalan dengan the higher power, the higher plans, the greater plans, rencana yang lebih besar buat kamu, targetmu, masa depanmu. Entah itu terkait hubungan romantis atau terkait hubungan asmara, atau terkait hubungan pertemanan, atau terkait apapun. Tapi setelah kamu mengikhlaskan itu, setelah kamu melepaskan itu, kamu akan ngeliat kayak rodanya tuh, roda saljunya, bola saljunya berputar, mengguling, and you're liking the new snowball. Dan kamu akan lebih menyukai apa yang baru, gitu lah. Sama kayak contoh kasus aku tadi. Aku kira ya teman-teman lama aku tuh itu sehat buat aku, atau mereka baik buat aku, atau terbaik buat aku. Setelah ibaratnya aku ngerasain lingkungan pertemanan yang baru, lingkungan pertemanan yang lebih sehat, baru aku ngerasa I deserve better, I need better.
aku berhak untuk yang terima lebih baik, dan aku paham kenapa hubungan-hubungan yang kemarin itu atau situasi yang kemarin itu perlu berakhir dulu atau perlu gagal dulu, karena udah nggak bisa dipaksain lagi. Dan lingkungan pertemananku yang baru itu sejak tahun 2022 malah mengantarkanku dan membawaku ke pengalaman-pengalaman baru yang it opens like literally a new horizon for me. Membuka pandanganku tentang dunia itu lebih luas lagi. Dan itu yang akan kalian alami, betul-betul apa yang akan kalian alami. Ibaratnya kalau kamu sempat ngerasa seakan duniamu tuh cuma sebatas yang kamu lihat sekarang, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan limitations. No. Ketika akhirnya kamu memberanikan untuk buka diri ya, dimana aku rasa di sisa 2023 kamu akan lebih berani untuk let me try something new, let me try anything new. Aku mau coba deh hal-hal yang di luar zona nyamanku. Aku mau coba deh hal-hal yang di luar comfort zone aku. Kamu akan sadar, ternyata aku bisa ya, ternyata seru ya, ternyata dunia tuh sebesar itu ya, ternyata tidak menakutkan itu. Ternyata aku punya lo bakat itu, ternyata aku punya potensi ini, ternyata aku punya talenta ini. Realization, kesadaran dimana you guys are gonna be a whole lot braver for me. Kamu akan lebih berani untuk ya udah coba aja, jalanin aja, why not? Ada hobi-hobi lama yang mungkin nantinya bisa, aku bilang kan tadi, aku nggak terlalu ngerasa kalian yang pilih nomor 3 itu akan terobsesi pada uang atau status atau jabatan, tapi kamu akan lebih mencari emotional fulfillment, kepuasan emosional. Success in transformation tapi reverse. Ini banyak blue sama green, throat chakra, heart chakra. Kalian akan lebih memberanikan diri untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kamu lebih tenang atau damai atau puas secara emosional. Perubahan perspektif sih. Aku balik lagi ke contoh kasusku dulu. Dulu dengan teman-temanku yang sebelumnya, ada masa-masanya dimana aku sadar sebetulnya mereka cuma mau berteman kalau mestinya aku, oh this is nice. Jadi aku bilang kan, you guys are gonna be seeking emotional fulfillment. Dan ini ada kartu your soul shines. Ada masanya teman-temanku yang lama itu atau orang-orang yang aku anggap teman itu, mereka cuma mau jadi teman kalau misalnya aku misalnya traktir atau jajanin atau kasih ini kasih itu yang sifatnya material. You are a living, oh my god, this is, aku tuh tadi pengen ngasih contoh ini. Balik lagi, contoh kasus. Iya, teman-temanku yang lama itu beberapa ada yang mau jadi temanku cuman karena mencari benefitnya lah. Tapi dengan teman-teman dan lingkungan baruku itu, lingkunganku yang sekarang, they really support me for whatever I'm doing. Bahkan di tengah kondisi mungkin mereka nggak memaksa aku untuk harus jajanin mereka atau harus traktir mereka, no. Mereka bisa lebih menghargai aku sebagai aku. Dan itu yang akan kalian terima, healthier connections. Aku inget dulu, aku suka nulis, dan mungkin kalau kalian follow akun Instagram personal aku juga punya akun buat sharing tulis-tulisan, sharing thoughts, writings. Dan dulu ada satu kenalan lama yang bilang, gak usah nulis lah, buat apa sih penulis tuh bisa apa? Yang ibaratnya
komentar mereka tuh menjatuhkan, demotivating lah. Tapi lingkungan sekitarku yang sekarang malah tulis lagi. Nah, aku rasa kalian juga akan, di sini ada you are a living poetry. Tadi aku bilang kan ada hobi lama atau ada kesenangan lama, ada hal-hal yang mungkin kamu nggak duga kamu suka melakukan itu, tapi ternyata di sisa 2023 tuh kamu tertarik untuk melakukan itu lebih sering lagi. Dan setelah kamu melakukan itu, kamu ngerasa I enjoy doing this. Aku enjoy kok melakukan ini. Dan kamu akan lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang membuat dirimu lebih hidup. Manifesting and doing. Kalian tahu nggak sih sebetulnya kunci manifesting itu apa? Kunci law of attraction itu apa? Vibrasi. Selama kita bisa jaga vibrasi dan menyelaraskan vibrasi kita dengan target atau goals yang mau kita capai, ya udah, you're just attracting, menarik bukan chasing. Attracting bukan chasing. Aku bisa bilang kalian di 2023 akan lebih gampang untuk attracting, gampang untuk menarik apa yang kamu mau. Hubungan lebih sehat, karir, rezeki, keuangan, jodoh bahkan. Karena ada di antara kalian yang akan attracting romance nih, romantic interactions. Kenapa? Karena selain kamu udah bisa mengampuni, kamu udah bisa lebih legowo, kamu udah bisa lebih ikhlas, jiwamu sudah lebih bersinar, dan kamu sudah lebih berkarisma, kamu udah lebih hidup. Vibrasimu sudah lebih selaras dengan apa yang kamu mau. This is nice. Something about writing, aku gak tahu kenapa, mungkin di antara kalian yang pilih nomor 3 akan tertarik buat entah tulis-menulis atau jadi content creator, I don't know, but this is nice. Kalian akan lebih berani untuk berdamai dengan dirimu sendiri dan menyingkirkan ketakutanmu dalam prosesmu mengejar mimpi, dalam prosesmu membersihkan emosi, dalam prosesmu belajar untuk mencintai hidup. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like ya. This is beautiful. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau gitu nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semua sudah disampaikan. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much. Jangan lupa like ya.